Baik, kita akan melanjutkan dialog kita bersama Pak Subhan Khalid, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenak RI, dan juga Pak Farid Aljawi, Sekjen Ampuri. Dan sudah bergabung bersama kami Ibu Khoiriyah, putri dari Bapak Hamidah dan Ibu Naswan, calon jamaah haji asal Tangsel yang gagal berangkat tahun ini karena sudah melebihi batas usia 65 tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Selamat malam Ibu Khoiriyah. Iya, selamat malam. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu adalah anak dari Pak Hamidah dan Ibu Naswan ya? Ibu Hamidah Ibu dan Bapak Hamidah dan, Nas. dan Pak Naswan. Oke, baik. Saya mau ke Bu Khoiriyah dulu terlebih dahulu. Bu Khoiriyah, dengan kondisi seperti ini, Ibu Hamidah dan Pak Naswan, kedua orang tua Anda, gagal untuk sementara berangkat ke Tanah Suci. Secara perasaan tentunya kami memahami ini sebuah kenyataan yang cukup berat karena sudah menunggu beberapa tahun ini, tetapi akhirnya untuk tahun ini belum bisa berangkat. Mungkin bisa cerita sedikit ke kami seperti apa bisa menghadapi kondisi seperti ini, Bu. Silakan, Bu. Oh ya, saya sih sebetulnya ibu saya waktu itu daftar kan 2013 ya. Kemudian 2020 awal tahun kita coba-coba tuh menghubungi sebuah yayasan haji. Karena waktu itu ibu saya pun umroh di yayasan tersebut. Baik. Nah, kemudian dibantu dicek oleh pihak mereka, oh kemungkinan nih dibantu deh di ini aja disiapkan dananya aja untuk pelunasan. Karena kan memang saya untuk kuota beberapa waktu lalu itu kuota kursi ya sudah setor 20-25 juta, kemudian suruh store lagi 12 juta ke tempat saya buka rekening, kami store karena kemungkinan berangkat tahun ini, kata yayasannya gitu. Ya. Kita sudah urus, karena kan ibu saya belum punya buku nikah ya, kita urus ke pengadilan Tiga Raksa, udah selesai tinggal bikin buku nikah. Nah akhirnya pandemi, jadi tahun 2020 ya jadi kan nggak ada keberangkatan haji, nah itu gagal. Nah mungkin saya bilang belum rezekinya kali Mak, saya bilang gitu. Nah kemungkinan kita berharap nih tahun depan bisa dibuka 2021. Ternyata kan pandeminya masih berlanjut dan nggak buka lagi perjalanan hajinya. Nah berharap pas kemarin tuh sebelum ini ya, kalau nggak salah sebelum Ramadan, oh iya udah ada kabar orang udah bisa umroh, udah bisa pergi haji, kemungkinan haji berangkat. Udah senang tuh orang tua, oh yang ngumpul-ngumpulin nanti kira-kira buat yayasan berapa, buat ini berapa gitu. Nah kemudian saya lihat di berita mungkin dari pihak Arab Saudi juga membatasi. Nah ternyata ada kabar juga dibatasinya itu maksimal hanya sampai umur 65. Saya kabarin ke orang tua, karena kan memang orang tua itu nggak jarang lihat TV. Nah akhirnya saya kabarin, sempat agak kaget kenapa, tapi kan walaupun udah tua, emak masih sehat gitu. Cuma saya bilang ukuran dari pihak pemerintah Arab Saudi bukan seperti itu, karena kan kita ini masih percobaan awal pandemi, setelah pandemi saya bilang kayak gitu. Memang kalau tahun ini nggak berangkat mungkin belum rezekinya, saya bilang kayak gitu. Orang tua sempat gimana karena kan waktu itu daftar 2013 katanya menunggu 10 tahun gitu. Ini kan udah mau 10 tahun gitu yang usia orang tua gitu. Cuma kita sebagai anak udah Mak, yang penting kan sudah pernah umroh gitu. Jadinya ya agak sedikit lega gitu. Ibu Hamidah dan Pak Aja Naswan sih saat Pak. ini usianya berapa, Ibu Khoiriyah? Kalau bapak saya itu bapak 74, bapak 75, ibu saya 74 Pak. Oke, baik. Dan sekarang uang biaya hajinya sudah ditarik kembali atau belum ditarik? Sementara ini sih belum, masih di bank yang bersangkutan. Saya sempat menawarkan sama orang tua saya bilang, ya masa iya sih, coba tahun depan, semoga masih dikasih umur, masih dikasih rezeki, hikmahnya mungkin kita disuruh menabung lebih banyak lagi. Saya bilang kayak gitu. Ya, meskipun juga tidak tertutup kemungkinan tahun depan tidak akan ada pembatasan usia maksimal seperti tahun-tahun Mungkin sebelum kalau COVID ya. misalnya tahun depan, misalnya memang peraturannya tetap sama dengan tahun sekarang, mungkin kita bisa pertimbangkan untuk langkah mengambil tabungan, kita berangkatkan umroh lagi gitu. Oke, baik. Untuk tahun ini apakah ada rencana untuk umroh terlebih dahulu sebelum mudah-mudahan tahun depan insya Allah Eh, bisa haji? gitu ya, rencananya sih mungkin kalau tahun ini kayaknya belum, cuma mungkin tahun besok kalau memang tidak dari pihak pemerintah tidak ini, kita mau umroh mungkin di bulan Ramadan kan. Biar inilah di sana orang tua ngerasain lagi. Cuma orang tua, yang namanya orang tua tetap ya, maksudnya kalau haji itu kan rukunnya lengkap Iya. gitu, kalau nggak seperti umroh gitu.
Ibu Khairiyah sendiri sudah haji? Saya belum, baru umroh, Pak. Oke, insya Allah Bu ya, tahun depan mudah-mudahan tidak ada pembatasan Amin, lagi, amin, Pak, COVID-nya amin. sudah benar-benar hilang, jadi bisa berangkat baik Ibu Hamidah maupun Pak Naswan ya. Amin, amin. Baik, dari Pak Subhan masih bergabung bersama kami, Pak Subhan? Ya. Ya, Pak Subhan, kalau untuk tahun depan kasus seperti Ibu Hamidah dan Pak Naswan ini ketika keduanya belum menarik biaya haji, masih ada di bank, apakah masih masuk dalam daftar tunggu, Pak? Iya, bagi jemaah yang tidak mengambil dananya itu secara otomatis masih menjadi calon jemaah yang berhak berangkat sesuai dengan urutannya, Mas. Jadi tahun 2020 itu jemaah yang berhak berangkat kan 221.000. Ya. Nah, kalau dikurangi dengan 92.825 jemaah, sisanya itu otomatis menjadi jamaah tahun berikutnya kalau nanti sudah dibuka secara normal, gitu ya. Jadi mudah-mudahan tahun depan itu situasi sudah normal, kemudian kuota kita dikembalikan secara normal, bahkan mulai sekarang ini kita sudah merayu-rayu Arab Saudi selain kuota normal juga untuk mengembalikan kemarin yang sudah tertunda itu supaya ditambah. Nah, mudah-mudahan upaya ini dan doa kita semuanya tahun depan situasinya sudah normal, kuota kita diberikan normal sesuai dengan kuota sebelumnya dan bahkan kita mendapatkan tambahan sehingga antrian ini tidak menjadi semakin panjang. Amin, amin. Artinya kita masih menunggu sama-sama seperti apa keputusan dari Kerajaan Arab Saudi sebagai otoritas tertinggi untuk memutuskan seperti apa pelaksanaan haji dari tahun ke tahun ya Pak Subhan, seperti itu ya? Betul, jadi tahun ini tentu seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Farid, ini uji coba. Oleh karena itu maka mari kita semua komitmen dan disiplin untuk mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji ini sehingga Arab Saudi dan kita semua seluruh dunia bisa menilai apakah haji tahun ini merupakan haji uji coba yang berhasil dan kita bisa menghadapi pandemi ini dengan bersama-sama sehingga tahun depan itu menjadi lebih ringan gitu. Kira-kira begitu. Dan kita akan tunggu sampai penyelenggaraan ibadah haji ini selesai, nanti akan dievaluasi secara bersama-sama dan hasilnya nanti akan dirilis tentu setelah selesai penyelenggaraan ibadah haji. Apakah calon jamaah dengan usia lebih dari 70 tahun akan mendapat prioritas di tahun-tahun berikutnya Pak Subhan? Dalam situasi normal itu di dalam aturan kita, regulasi kita memungkinkan untuk adanya percepatan jemaah lansia. Tetapi secara aturan internasional kita juga tidak diizinkan untuk memberangkatkan atau memperjalankan jemaah dengan lansia itu mayoritas. Nah, pada tahun ini jumlah lansia yang tidak diberangkatkan karena usianya di atas 65 tahun itu lebih dari 53.000. Nah, untuk kuota berikutnya kita belum cek berapa persen jemaah yang usianya di atas 65 tahun. Nah, ini juga tentu akan menjadi pertimbangan karena aturan penerbangan itu maksimal 30% lansia gitu. Baik. Jadi ini juga harus menjadi pertimbangan semuanya. Pak Subhan, ada kabar yang perlu kami klarifikasi atau konfirmasi ke Pak Subhan, apakah benar bagi calon jamaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena masalah umur akan diberikan tanda kutip hadiah dari pemerintah untuk umroh tahun ini juga? Apakah benar demikian, Pak? Kami belum pernah membahas itu dan belum pernah ada keputusan itu. Baik, saya terakhir ke Pak Farid. Pak Farid, untuk calon jamaah haji khusus yang usia di atas 65 tahun, kebijakannya akan seperti apa Pak nantinya Pak? Tentu terkait dengan kebijakan usia, kita mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Harapannya pernah kita mengusulkan kepada pemerintah Arab Saudi untuk mereka yang usianya di atas 65, sedangkan istrinya di bawah 65, kalau memang itu benar suami istri harus diberangkatkan. Tapi kenyataannya sampai sekarang tidak dikabulkan. Ini memang sebuah konsekuensi ya tentunya di atas 65 sama sekali tidak bisa. Kami berharap ya tahun depan ini semuanya menjadi normal. Karena jika tahun depan diterapkan ketentuan seperti tahun ini, tentu menambah penderitaan jamaah yang mereka berharap berangkat bersama-sama begitu. Baik, Pak Farid terima kasih atas waktu bergabung bersama kami. Pak Subhan juga terima kasih.
Kita tunggu kembali ke tanah air Pak dalam 1-2 hari ini, dan juga Ibu Khairiah, anak dari Bapak Naswan dan Ibu Hamidah, insya Allah mungkin bisa berangkat di tahun depan ya, Ibu Khairiah ya orang tuanya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Pak.